Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dodi Arista Friana, di channel saya, Imtiaz Learning. Rekan-rekan semua, saya ingin sharing sedikit pengalaman saya selama 20 tahun terakhir nih di dunia sales. Biasanya ketika saya baik menjadi sales manager, general sales manager, kemudian juga menjadi membuat kurikulum, mendesain kurikulum untuk mendevelop teman-teman di Salesforce, itu paling tidak ada 3 jenis Salesforce. Ini di berbagai level sebenarnya, baik dari level salesman, kemudian sales supervisor, assistant sales manager, branch manager, dan seterusnya. Ada 3 ini yang saya perhatikan, yang kemudian apa sih yang mendefinisikan 3 jenis Salesforce ini di berbagai level. Yang level pertama adalah level pemula atau beginner. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang baru masuk di dunia sales atau di level tersebut. Katakanlah mudahnya kita umpamakan di level salesman gitu ya. Di level salesman yang baru masuk, yang masa kerjanya masih kurang dari 3 bulan atau masih probation. Nah, ini adalah sales level pemula, di mana mereka betul-betul baru masuk nih, dan treatmentnya berbeda tentunya dengan orang-orang yang pengalaman. Jadi Salesforce level pemula ini butuh nih banyak sekali arahan, orientasi seperti itu, kemudian tandem, supaya mereka bisa survive ke depannya. Kemudian yang level kedua adalah level Salesforce yang berpengalaman. Mereka yang sudah melewati masa probationnya, mereka sudah firm dengan karirnya sebagai sales, kemudian mereka memutuskan, oke, karena probation itu sebenarnya dari 2 sisi. Baik dari sisi sales itu dia yakin, ataupun perusahaan itu dia yakin untuk meng-hire orang tersebut. Ingat ya, probation itu 2 sisi. Baik seorang karyawan cocok dengan karirnya, ataupun perusahaan cocok dengan karyawan tersebut. Nah, itu adalah Salesforce. Yang level kedua ini adalah mereka yang sudah lulus probation dan kemudian melakukan rutinitasnya sebagai seorang Salesforce. Itu yang mereka lakukan. Nah, masalahnya ada yang bagus, kemudian kinerjanya baik, tapi ada juga kinerja standar, bahkan ada yang mungkin buruk gitu ya. Ada yang under expectation, ada yang mid expectation, ataupun ada yang above, even ada yang excellence. Nah, ini di level pengalaman, bahkan ada ya banyak kriterianya. Ini tergantung dari achievement dia, itu kan, knowledge, skill, attitude, dan achievement dia. Itu yang dilakukan. Yang ketiga adalah level salesman potensial, gitu ya. Siapa mereka yang potensial ini? Level salesman potensial adalah mereka yang sudah berpengalaman, tapi juga memiliki passion, memiliki hasrat untuk meraih karir yang lebih tinggi. Jadi dia punya orientasi pada jenjang karir. Nah, ini berbeda nih dengan yang pengalaman biasa. Yang pengalaman biasa terkadang tidak memiliki orientasi jenjang karir tersebut. Terkadang ya. Karena pengalaman saya ketemu dengan berbagai macam rekan kerja saya. Ada teman saya menjadi medical representative gitu ya. Sudah 20 tahun menjadi medrep, tapi tetap memilih sebagai medical representative atau tetap memilih sebagai salesman. Kenapa dia pilih seperti itu? Karena teman-teman yang berpengalaman ini di level 2 tadi sudah merasa nyaman. Gue udah ini kok, udah dapat apa yang gue mau, cukup gitu kan. Gue tabung gitu kan. Gue bikin kontrakan, gue bikin kos-kosan, gue nggak perlu tuh yang harus promote, kemudian jadi supervisor, kemudian ditempatkan ke cabang-cabang level D misalkan di Indonesia Timur ataupun di area-area yang remote gitu kan. Ya sudah, gue di sini aja. Gue tahu konsekuensinya. Jadi ini adalah suatu pilihan, teman-teman. Karir itu menjadi satu pilihan juga bagi medrep, bagi kemudian salesman itu. Karena kadang insentif yang dipakai sama yang didapatkan oleh dia dari salesmanship-nya, dari kemudian menjadi medical representative atau tenaga penjualan tadi, mereka tabung untuk buat bisnis yang sifatnya passive income. Dari situ kemudian dia beli aset segala macam. Nah, itu tidak bisa disalahkan. Jadi it is normal, it is wajar gitu kan.
Suatu hal yang wajar ketika teman-teman memilih untuk tidak naik karirnya. Nah, makanya kemudian yang level 3 sangat berbeda, yaitu mereka orang-orang yang potensial, mereka high perform, jadi productivity-nya tinggi, minimal above expectation, di atas harapan atau bahkan excellent, sempurna achievement productivity-nya, gitu kan. Yang pengalaman bisa juga achieve seperti itu, excellent ataupun above expectation. Tapi yang terjadi lah bedanya adalah yang pengalaman tadi, yang high productivity, karena ada pengalaman juga yang low productivity. Yang high productivity tadi tidak memiliki passion, gitu kan, untuk menaikkan dirinya ke jenjang karir berikutnya. Nah, sedangkan yang potensial ini dia punya hasrat, ada eagerness untuk menaikkan dirinya ke jenjang karir berikutnya, ke level supervisor, area sales manager, branch manager, regional sales manager, dan seterusnya, teman-teman. Nah, ini adalah 3 jenis Salesforce yang sering saya temui, dan 3 jenis Salesforce ini memiliki treatment yang berbeda-beda. Nah, kita sebagai atasannya ataupun sebagai trainer di perusahaan, training manager, harus bisa mencermati apa kebutuhan-kebutuhan mereka. Bagaimana kita berkolaborasi dan bersinergi untuk mendevelop sales team secara keseluruhan, secara komprehensif. Tentunya ada strateginya yang sangat jitu, memanfaatkan semua potensi yang ada dari 3 level Salesforce ini. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih banyak atas atensinya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga untuk notifikasi, like, komen, dan sebagainya, teman-teman, supaya saya semakin semangat nih untuk sharing